Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Ini yang menjadi senjata mereka. Engkau jadi Kristen, engkau mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu, semua dosamu diampuni, engkau masuk surga. Dijamin, gitu kan? Gitu kan? Omongannya gitu. Tidak ada agama lain yang bisa menjamin engkau pasti masuk surga. Kalau Islam itu masih insya Allah katanya. Kalau ini pasti masuk surga. Bagaimana masuk surga? Kau punya Tuhan Yesus saja masuk neraka gimana? Kan tadi diomongin. Kau jamin orang masuk surga, pengampunan dosa. Nah Yesusnya ada di neraka, kok gimana? Ini gimana bos? Ayolah, terus Ustaz boleh terus. Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur kali ini saya bisa kembali lagi berbagi berkat kepada saudara sekalian melalui video yang luar biasa kali ini. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena saya baru pernah mendengar ada orang mengatakan Yesus masuk neraka, seperti video yang ada di depan saudara tadi. Dan oleh karena itu saudara-saudara, saya perlu membacakan bagian firman Allah sebagai pendahuluan dari tanggapan saya terhadap video di depan tadi. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 34, demikian bunyi firman Allah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayatnya yang kedua, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dia di situ adalah Tuhan Yesus. Makanya di ayat 33 dan 34 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya saudara-saudara, itu ayat yang saya pakai untuk menjadi dasar tanggapan saya kepada video tadi, di mana seorang yang katanya mantan pendeta lalu pindah ke agama Islam menjadi mu'alaf, lalu di kalangan Islam sendiri dia salah satu mu'alaf yang katanya dikenal sebagai pakar kristologi. Dan tadi video itu ketika dia sedang bicara di depan orang-orang Islam menjelaskan Alkitab. Dia adalah Ustadz Kainama. Ini bukan video pertama saya menanggapi Ustadz Kainama. Ini video yang kesekian. Namun bagi saya ini paling mengerikan buat saya, karena bagaimana mungkin seorang mantan pendeta kemudian mengatakan bahwa Yesus masuk neraka. Ya, saudara lihat apa yang dia katakan tadi. Dia membantah bahwa kalau iman Kristen yang mengatakan orang berdosa datang minta ampun dosa, pengampunan dosa diberikan, lalu pasti masuk surga, itu sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Yesusnya sendiri masuk neraka. Saya tidak mengerti apa yang dia maksudkan dengan Yesus masuk neraka. Tapi yang namanya penipu, yang namanya pembohong, yang namanya orang yang diperalat oleh setan, seperti ayat yang baru kita baca di sini dikatakan siapa yang akan menggugat? Artinya ada orang yang menggugat. Siapa yang akan menghukum? Artinya ada orang yang berusaha memberitakan penghukuman bagi orang Kristen yang notabene
kita sudah dapat berita pembebasan. Kita dapat jaminan yang luar biasa. Kepastian keselamatan seperti yang Kainama ngomong tadi, itu memang benar. Di bawah kolong langit ini tidak ada kepastian keselamatan seperti yang diajarkan oleh agama Kristen. Tidak ada. Itu fakta. Itu kebenaran. Cari nabi siapa, pemimpin agama mana yang menjamin keselamatan bagi pengikut-pengikutnya. Atau bagi orang yang percaya kepada dia. Tidak ada. Berarti apa yang Kristen ajarkan itu kebenaran. Hanya saja saya menyebut Ustadz Kainama ini dipakai setan. Data dari mana Yesus masuk neraka? Ya, data-datanya jelas. Ayat yang kita baca itu dia duduk di sebelah kanan Allah, itu di sorga. Kisah Para Rasul pasal 1 mulai ayat 6 sampai ayat 11 itu cerita bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Lukas 24 ayat 50 sampai 53 juga bicara tentang hal itu. Yesus naik ke sorga. Lalu bagaimana tiba-tiba ada alat setan seperti Kainama ini yang mengatakan Yesus masuk neraka? Yang mana? Mungkin dia bicara tentang dalam pengakuan iman rasuli Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Ungkapan turun ke dalam kerajaan maut itu bukan Yesusnya kemudian dihukum dalam neraka, bukan. Itu ungkapan ya, ketika Yesus ada di Golgota, dia mengalami neraka yang harusnya diperuntukkan bagi manusia. Jadi manusia yang terima dia dibebaskan. Karena Yesus telah mengalaminya itu di Golgota bagi orang yang mau percaya kepada dia. Jadi kalimat Yahya lagi ingat Yahya. Kalimat Kainama tadi itu seolah-olah menuduh bahwa iman Kristen itu tidak jelas. Kepastian masuk surga itu tidak ada. Mengambang, omong kosong. Kamu dipakai setan Ustadz Kainama. Dengar, kasih tahu siapapun Anda yang kenal dia bilang, Pendeta Mel Atok bilang, kamu itu Ustadz dipakai setan. Mana ada orang Kristen bisa masuk neraka hanya gara-gara Yesus pernah mengalami semacam penghukuman neraka. Penghukuman maut di Golgota itu. Yesus ambil alih itu, namun Yesus sendiri tidak bisa dihukum di neraka. Itu karena sisi keadilan Allah. Allah itu maha kasih dan maha adil. Kasih keadilan Allah mengharuskan dosa dihukum. Kasih Allah mengharuskan dosa diampuni. Syarat supaya orang bisa diampuni harus ada penebus. Dan penebus itu tidak boleh berdosa. Harus manusia biasa tidak berdosa. Sekali lagi, mau cari di mana? Tidak ada. Maka firman Allah, anak Allah yang hakikatnya adalah Allah, menjadi manusia. Jelas. Firman itu menjadi daging. Menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Ya, saya baca dulu ayatnya supaya orang-orang kayak si siapa? Kainama ini yang omong kosong bilang kau mantan pendeta mu'ala pakar kristologi. Apa kamu? Parah begini omong pakar kristologi. Lu pakar setanologi, bukan kristologi. Karena Anda dipakai setan. Saya yang ngomong, Pendeta Mel Atok yang omong. Yang begini-begini saya paling tidak pusing ini. Firman di sini Tuhan Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus kemudian jadi manusia, maka keadilan Allah maupun kasih Allah itu terlihat dari pengorbanannya di Golgota. Di Golgota itu puncak penghukuman Allah. Karena seluruh kejahatan manusia ditimpakan kepada Yesus. Disitulah dia mengalami neraka. Apatah lagi ketika dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Itu betul-betul Allah meninggalkan dia. Maka dia semacam mengalami neraka yang seharusnya untuk kita. Ingat,
Dosa menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Makanya ketika perkataan keempat di salib, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu artinya dia terpisah dari Allah. Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak akan terpisah dari Allah. Kalau Kainama tidak percaya kepada Yesus, Anda pasti masuk neraka, Kainama. Jangan kau tuduh kami. Masa kau mantan pendeta kau tidak tahu ayat-ayat itu? Kamulah yang pasti masuk neraka, Kainama. Ayo bertobat. Saya tegur kamu, tapi Tuhan pasti mengasihi kamu kalau kamu mau bertobat. Jadi tidak ada itu. Yesus masuk neraka, lalu kemudian Kristen juga pasti masuk neraka. Bodoh pemahamanmu. Yesus ambil alih neraka supaya orang yang percaya dia tidak masuk neraka. Tapi itu hanya sesaat di Golgota dan dia melalui itu semua. Tapi di Golgota itu juga puncak kasih Allah. Makanya Paulus bilang, pemberitaan tentang salib dalam 1 Korintus 1 ayat 18 memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi mereka yang percaya, saya dan semua orang Kristen, kami menganggap itu kekuatan Allah. Melihat pada salib, melihat dosa kami dipakukan. Melihat pada salib, kami melihat kasih Allah dicurahkan kepada kami. Makanya Roma pasal 8 tadi, ayat 33-34. Siapa yang mau menggugat, sekalipun ada orang-orang seperti Kainama dan sejenisnya. Siapa yang mau menghukum, Yesus yang telah mati, bahkan telah bangkit, bahkan duduk di sebelah kanan Allah. Itu jaminan kami. Kainama, Pendeta Mel Atok bilang, kamu sedang dipakai setan. Mau bebas? Percaya Yesus. Tidak percaya Yesus, engkau tuduh kami masuk neraka. Kau yang masuk neraka. Pasti. Ini bukan menghakimi. Ini berita kasih buat kau. Jadi, ini tanggapan saya sangat serius bagi Ustadz Kainama. Jadi, Anda jangan fitnah-fitnah Kristen. Yang Anda sendiri dari Kristen, mantan pendeta, pakar kristologi kok kayak kamu, Kainama. Kamu sesat. Kamu membutuhkan Yesus. Saya tegur kamu keras. Tapi sebenarnya ini penuh cinta. Kalau kau terima dia, kau selamat. Kau tidak terima dia, kau tidak selamat. Kau mau pakai apa saja, tidak akan bisa selamat. Perbuatan baik, amalmu, amal saja tidak bisa menyelamatkan kamu. Atau apalagi kebohongan-kebohongan seperti ini. Lebih celaka lagi, Kainama. Dengar itu ya. Saya, Pendeta Mel Atok, berharap Ustadz Kainama dengar tanggapan saya yang kesekian kepadamu yang menuduh-nuduh Kristen padahal bohong semua, tipu semua, salah semua, ngaur semua, sesat, dan itu bukti-bukti bahwa engkau dipakai setan. Bertobat. Tidak bertobat, lu selesai. Ya. Baik, hanya itu orang Kristen, sebarkan ini video, tidak ada masalah. Saya yang tanggung jawab. Saya yang ngomong. Pendeta Mel Atok yang ngomong. Bukti videonya ada. Ya. Baik, hanya itu saja. Terima kasih buat dukungan kawan-kawan Kristen yang tetap memberikan semangat bagi kami untuk beritakan Injil. Saya Pendeta Mel Atok. Silakan like, comment, share. Dan yang belum subscribe, dukung kami untuk kami melakukan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa dalam tanggapan-tanggapan. Saya udah siap banyak tanggapan. Ada ustadz-ustadz yang ngomong Alkitab dalam masjid dan ngaur. Tunggu tanggal mainnya. Dan nanti kita lihat akan rame ini. Ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you all.